Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa segera bergabung. Untuk Zoom meeting kali ini itu dari Kombel kami batasi sekitar 100 orang ya Bapak Ibu. Tapi nanti misalnya tidak bisa bergabung, akan diupload di YouTube juga rekamannya Bapak Ibu. Jadi kita masih tetap bisa visit kembali ya pembelajaran-pembelajaran yang akan didapatkan di webinar kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar jelas ya suara saya Bapak Ibu ya? Baik. Terdengar Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Ibu Kepala SMA Negeri 3 Tembus Utara yang sekaligus menjabat sebagai Ibu Ketua dari Komunitas Belajar SMA Negeri 3 Tembus Utara di PMM, dan yang hari ini juga bertindak sebagai keynote speaker yaitu Ibu Rosdiana Syadikin. Yang saya hormati Ibu Tuti Rahayu sebagai pemateri yang juga merupakan guru yang sedang berada di proses pendidikan guru penggerak angkatan 10 ya, gitu ya. Dan tentu saja yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu semua peserta webinar bagi praktik baik budaya positif oleh Komunitas Belajar SMA Negeri 3 Tambun Saya Utara yang berkesempatan hadir di webinar pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu karena kita walaupun ini Zoom meeting tapi kita berada di Tanah Melayu, Tanah Riau, maka saya akan memulai webinar kita pada hari ini dengan sebuah pantun. Kapal berlayar dari dermaga ke samudra membawa harta karun milik saudagar. Terima kasih telah bergabung di webinar Kombel SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Semoga acara kita berlangsung dengan lancar. Baik, Bapak Ibu. Untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, Bapak Ibu ya, kita akan melakukan doa bersama terlebih dahulu. Jadi ini langsung saya pimpin, Bapak Ibu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selesai. Mudah-mudahan acara yang kita taja pada siang hari ini dapat berlangsung lancar dan nantinya apa yang kita dapatkan di acara webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya untuk kemampuan profesionalitas kita sebagai seorang. Baik Bapak Ibu, mode unmute-nya sudah saya aktifkan, jadi nanti ketika Bapak Ibu ingin berbicara itu sudah bisa di unmute mikrofonnya. Kita langsung masuk ke acara yang pertama Bapak Ibu ya, yaitu merupakan sambutan dari Ketua Komunitas Belajar sekaligus Ibu Kepala Sekolah dari SMA Negeri 3 Tembus Utara, yaitu Ibu Rosdiana Syadikin. Pada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Adit atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja Bapak dan Ibu semua, saya tidak mau ketinggalan dengan Pak Adit ya. Tadi sudah membuka acara kita dengan memulainya dengan sebuah pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya Bapak dan Ibu semua.
Selamat siang dan salam jumpa, salam kenal kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah meringankan langkahnya dan waktunya ya, mengorbankan waktunya untuk dapat hadir pada Zoom kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Dengan tidak pernah bosannya, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita sudah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara berbagi praktik baik ini. Selawat bertangkaikan salam, tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Negeri 3 Tamsir Utara, sekaligus bertindak sebagai moderator pada hari ini yaitu Bapak Aditya Dionanda. Yang kami hormati Bu Tuti Rahayu yang nanti bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan webinar kita ini dengan tema budaya positif, yaitu berbagi praktik baik budaya positif. Sebagaimana juga sebenarnya ini ajang berbagi dan berbagi praktik baik, sekaligus memang memenuhi tugas Bu Tuti yang kebetulan saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Mudah-mudahan proses dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar ya Bu Tuti. Nah, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang sudah berhadir, mungkin sudah dari segala penjuru, bukan dari Rokan Hulu saja, mungkin dari kabupaten lain atau bahkan dari provinsi lain. Selamat datang kami ucapkan, selamat bergabung. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan pemateri pada siang hari ini dapat kita ambil sebagai langkah positif bagi kita yang nantinya dapat kita aplikasikan terlebih dahulu mungkin di lingkungan sekolah kita dan tidak menutup kemungkinan mencakup lebih besar lagi kita menularkan kepada sekolah tetangga, baik mungkin dalam satu desa atau satu kecamatan, bahkan nanti mencakup ke kabupaten. Baiklah Bapak dan Ibu, sebenarnya ini memang adalah webinar pertama kali khususnya di komunitas belajar SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Sebenarnya kalau secara offline kami sudah sering mengadakan baik berbagi praktik baik, diskusi dan segala macam, cuman memang webinar melalui PMM baru hari ini dapat kami laksanakan. Mudah-mudahan ini sebagai langkah awal kami dan mudah-mudahan ke depannya komunitas belajar SMA Negeri 3 Tambusai Utara dapat berkembang dan memberikan kontribusi khususnya bagi dunia pendidikan di Kabupaten Rokan Hulu. Dan mudah-mudahan semakin berkembang ke depannya, kami tentunya memohon dukungan dari para Bapak dan Ibu guru demi suksesnya kegiatan kita yang berikutnya. Tentu saja kegiatan ini kita berharap tidak hanya sekali ini saja, akan ada kegiatan lanjutan yang mana nantinya insya Allah mudah-mudahan banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan yang kita adakan ini. Sedikit banyaknya mungkin kami berusaha berkontribusi untuk dunia pendidikan, meskipun ini baru langkah kecil ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dari langkah kecil inilah nantinya akan menjadi sebuah langkah yang besar dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin tidak berpanjang lebar ya Bapak dan Ibu, itu saja mungkin pembuka dari saya.
mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Adi, tidak ada salahnya saya perkenalkan kembali. Nama saya Rosdiana Sadikin. Kebetulan memang diberikan amanah menjadi Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Dan memang untuk saat ini saya bertindak sebagai Ketua Komunitas Belajar SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Intinya Bapak dan Ibu, marilah kita bergerak, kita mulai dari diri sendiri, kita mulai saat ini juga, mulai dari hal yang paling kecil untuk menghidupkan Kombel, terutama dari sekolah kita terlebih dahulu, dan mudah-mudahan dari langkah kecil ini akan menjadi besar nantinya. Nah, untuk judul berbagi praktik baik Bu Tuti sendiri adalah budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Tentunya Bapak dan Ibu penasaran ya, apa sih budaya positif itu? Apa pengertiannya? Apa yang terkait dengan budaya positif itu? Bagaimana penerapannya? Insya Allah nanti akan dikupas tuntas, walaupun mungkin nggak sampai tuntas ya Bapak dan Ibu. Setidaknya akan mulai nanti diberikan materi oleh Bu Tuti dan memang mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sebelum penutup, mudah-mudahan yang hadir ini 64 orang di awal, mudah-mudahan masih bertahan sampai akhir nanti 64 orang ya Bapak dan Ibu. Sekian langsung saja acara berbagi praktik baik budaya positif pada siang hari ini akan resmi kita laksanakan dan akan dipandu oleh Ibu Tuti Rahayu. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Rosdiana Sadikin. Dan mohon maaf Bapak Ibu ya, saya juga tadi lupa perkenalan nih Bapak Ibu. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ditya Dinanda Yuwandi. Jadi saya di SMA Negeri 3 Tambusai Utara itu sekarang pada saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kebetulan saya juga sudah lulus seleksi awal CGP ya Bapak Ibu ya, grup penggerak. Namun saat ini karena keterbatasan dari pengajar praktik, saya masih parkir gitu ya. Jadi bukti duluan. Ya, kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Rosdiana. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pedoman untuk kita dan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kami menyampaikan bahwa webinar ini tidak ada satupun dari saya, Ibu Rosdiana ataupun Ibu Tuti yang merasa untuk menggurui Bapak Ibu ya. Jadi di sini judul kita adalah berbagi praktik baik. Maka kita berbagi Bapak Ibu ya. Jadi kita saling mengisi, mudah-mudahan nanti diskusi kita itu bisa saling membangun, saling meningkatkan kompetensi untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama saya sampaikan, oh ya mohon maaf Bapak Ibu ya, untuk di kolom chat kurang besar suaranya. Mohon untuk tidak mengirimkan link yang apapun ya Bapak Ibu ya. Apalagi tadi ada yang mengirimkan link absen tapi isinya Shopee ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami sampaikan juga kepada seluruh peserta untuk berhati-hati mengklik link karena nanti absen itu akan dikirimkan setelah atau di akhir acara Bapak Ibu, dan yang akan mengirimkan itu saya sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu absen di kolom komentar, nanti setelah atau di akhir acara absen akan kita kirimkan di Kombel dan di kolom chat dan bisa Bapak Ibu isi dan tidak perlu khawatir. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan ke acara yang intinya ya, yaitu materi yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Tuti Rahayu yang juga sebagai guru yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 tentang berbagi praktik baik budaya positif. Kepada Ibu Tuti Rahayu, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak moderator kita. Tadi dibuka dengan pantun oleh moderator.
Yang sebelumnya saya ingin bertanya, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Baik, terima kasih. Nah, sekarang saya buka dulu dengan pantun. Saya sebenarnya tidak pandai berpantun, karena saya juga kebetulan orang eksak, tapi saya coba buat nih. Buah tomat tidaklah manis, yang rasanya manis, buah semangka. Saya haturkan salam paling manis untuk Bapak Ibu di sini semua. Semoga selalu semangat. Baik, nggak nyambung ya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah sekaligus Ketua Kombel di SMA Negeri 3 Tambusai Utara yang telah berbesar hati. Di sini sebenarnya adalah tugas untuk memenuhi tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10. Namun kami berdiskusi dengan atasan atau dengan Ibu Rosdiana Sadikin selaku kepala sekolah. Kami akan menghidupkan kombel kami dan alhamdulillah banyak juga dukungan dari Bapak Ibu guru, rekan-rekan di SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Nah, saya juga berterima kasih kepada Bapak Moderator dan juga selaku Bapak Wakil Kurikulum di SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Dan juga ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat yang di sini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada siang hari ini. Di sini sebelumnya saya ingin meminta maaf. Di sini saya bukan ingin menggurui Bapak Ibu semua. Saya hanya ingin berbagi sedikit tentang praktik baik yang sudah saya laksanakan dalam pendidikan guru penggerak saya, yaitu tentang budaya positif. Nah, baik, sebelumnya saya izin share screen. Yang bisa lihat itu kalau untuk kaminya 30. Lain tanya lain jawab ya. Untuk ini wajib. Bu Tuti di-unmute-kan lagi ya, Bu. Tuti di-unmute-kan lagi ya, Bu. Suaranya, Bu. Baik. Empuk ya. Baik, terima kasih. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tuti Rahayu, saya dari SMA Negeri 3 Tambusai Utara. Di sini saya mengikuti program calon guru penggerak angkatan 10. Dan di sini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Apakah budaya positif itu? Nah, boleh ditulis di kolom chat apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu. Silahkan. Bu Tuti, boleh di-unmute lagi. Mikrofonnya Bu Tuti di-unmute-kan. Tolong sebentar ya. Baik, sepertinya sudah ada beberapa orang yang mengetik.
Ini di sini saya bacakan dari Bapak Aditya. Budaya positif di sekolah adalah bagaimana membuat lingkungan sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk peserta didik. Baik, baru satu orang yang mengetik. Kita tunggu yang lainnya. Boleh tidak harus searching ya Bapak Ibu, hanya terpikir saja bagaimana, apa sih budaya positif itu? Nah, apa sih menurut Bapak Ibu pengertiannya? Kita sering mendengar tuh budaya positif. Nih kita, wah hebat sekali. Ada dari Bapak Guswandi, SPD dari SMA Negeri 5 Pujut. Budaya positif adalah budaya yang berpikir baik terhadap hal tertentu. Baik, kita tunggu sampai agak 5 orang ya yang membalas. Baik, saya di sini tidak ingin jadi penyiar radio ya Bapak Ibu. Jadi mohon komentarnya. Tidak apa-apa kalau tidak menampakkan wajahnya, karena mungkin ada kendala jaringan atau yang lain. Oke, kita baca lagi. Ini ada beberapa pendapat juga dari Ibu Dwi Astuti. Budaya positif adalah kesepakatan bersama yang baik dan akan dibiasakan. Dibiasakan di lingkungan sekolah. Dari Ibu Neneng. Ini ada budaya positif adalah hal yang baik. Budaya positif itu belajar. Bagus sekali ya. Selanjutnya, budaya positif dari Ibu atau Bapak nih, Sukriya B. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang berpihak pada peserta didik. Selanjutnya dari Bapak Zainul Indriani, SPD. Budaya positif merujuk pada lingkungan sosial dan budaya yang mendorong dan mempromosikan perilaku positif dan sikap dan nilai-nilai. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah banyak yang aktif untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi kita kali ini. Nah, selanjutnya kita lihat pengertian apa itu budaya positif. Nah, budaya positif merupakan sebuah konsep yang mengacu pada pola-pola perilaku. Jadi di sini ada polanya, ada nilai-nilai, norma-norma, dan sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan. Nah, inilah yang akan kita dukung nantinya, pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif dapat terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, serta dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti pendidikan, agama, tradisi, dan juga sejarah. Nah, itu adalah pengertian budaya positif. Nah, di sini yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama itu adalah, nih, ini semua merupakan konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu merupakan perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Cukup banyak materi kita pada hari ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti suatu saat di tengah materi ataupun di akhir nanti saya akan meminta untuk menulis di kolom chat agar kita nampak diskusi kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Budaya positif sangat berkaitan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara, kita semua mengetahuinya adalah Bapak Pendidikan di Indonesia. Dalam filosofi pendidikan KHD, dijelaskan mengenai pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat anak dalam proses belajar. Dan proses tersebut membutuhkan ekosistem pendidikan yang menerapkan budaya positif. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu guru pasti sudah mengetahui semua tentang profil pelajar Pancasila. Kita ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dalam pembelajaran dengan paradigma baru,
dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri merupakan pembelajaran yang menggunakan metode yang memahami kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang berbeda. Peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila, kita sebagai guru tentunya sudah mengetahui. Ini ada beriman dan bertakwa, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, selanjutnya, di sini tadi kita sudah ada kan materi yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kontrol. Nah, di sini dalam budaya positif ada juga dijelaskan tentang teori kontrol. Nah, pengertian kontrol itu sendiri adalah hal yang menjadikan kebutuhan dasar dan penguatan positif yang dibutuhkan oleh murid untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu dan merupakan upaya untuk mengontrol murid tersebut. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi yang terjadi, yaitu tentang miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya murid-murid kita itu sebenarnya tidak bisa kita paksa. Nah, itu murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, dan walaupun mereka melakukannya itu dengan terpaksa. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol tersebut. Nah, dan ini yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini kita sering membuat murid kita merasa bersalah. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal nantinya. Mereka itu belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, dan kadangkala itu sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Dan itu sering sekali terjadi. Nah, ini berikut ada cara untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada dari stimulus respon, biasa adalah realitas kebutuhan kita yang sama, padahal dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu adalah berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini kita mencoba mengubah orang agar kita berpandangan sama dengan kita. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berperilaku di stimulus respon, berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Harusnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini saya bisa mengontrol orang lain. Harusnya di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kalau di stimulus respon itu berdasarkan pemaksaan atau ada bujukan yang gagal, kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilih-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah, dan di teori kontrol model berpikir menang-menang. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Nah, di sini saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu. Tadi kan sudah ada tentang budaya positif. Dan di sini disiplin positif. Apakah dalam kita di sekolah misalnya, apakah kita sudah menerapkan disiplin positif? Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Boleh ditulis. Nah, itu sudah ada yang menjawab sudah. Baik, terima kasih. Di sini
mungkin sudah banyak sekali ya di sekolah yang sudah menerapkan disiplin positif. Apalagi di sini banyak sekali Bapak Ibu guru hebat yang sudah juga banyak ilmunya, dan di sini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, ini kita tanyakan dulu kepada kita sendiri. Nah, apakah sudah efektif disiplin positif yang ada di sekolah kita atau perlu ditinjau kembali? Baik, itu ada juga yang menjawab Ibu atau Bapak itu Syukria sudah salah satunya menerapkan kesepakatan kelas. Bagus sekali. Sudah menerapkan kesepakatan kelas. Nah, dari Bu Francisca belum, Bu, perlu ditinjau kembali. Baik, kita akan belajar lagi. Nah, di sini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Tata tertib dan peraturan, dan juga kepatuhan pada peraturan. Di sini ini sering sekali kita temui. Kita berpikir disiplin itu adalah peraturan atau hal yang harus dipatuhi. Di sini ada pengertiannya dari bahasa Latin, disciplina, artinya belajar, dan dari kata disiplin, disipline juga berasal dari kata yang sama dengan disciple, atau murid, atau pengikut. Untuk menjadi seseorang di situ, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Dan selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Di sini Bapak Ibu yang perlu garis bawahi, kita selalunya memberikan imbalan walaupun hanya berupa pernyataan. Nah, seharusnya disiplin itu tanpa imbalan atau reward, hukuman dan ancaman. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar mencapai suatu tujuan tertentu, suatu tujuan yang mulia. Di sini kadang kita sering salah mengartikan. Padahal disiplin itu harus didasarkan pada diri sendiri, bukan untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini sudah masuk ke materi selanjutnya. Di sini Bapak Ibu mungkin berpikir banyak sekali materi kita pada hari ini ya. Yang ini yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai itu adalah yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Oh, ada pertanyaan juga dari Bu Francisca Parida. Bagaimana kalau kesadarannya sulit tumbuhnya, Bu? Kesadaran internalnya sulit tumbuh. Nah, itulah kita sebagai guru yang nantinya akan mencoba menumbuhkan kesadaran kepada murid-murid kita. Nah, di sini kita bahas dulu contoh nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini saya ada mengambil dari jurnal, yaitu yang pertama nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Yang kedua itu IBO Primary Years Program atau PYP, itu berkaitan dengan sikap murid. Yang ketiga adalah 9 pilar karakter. Yang keempat petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima itu ada The 7 Essential Virtues. Dan yang keenam itu ada The Virtus. Apa nih ya? Nanti kita bahas lagi satu-satu. Nah ini, profil pelajar Pancasila. Itu tadi juga kita sudah bahas di depan. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Ada mandiri,
Ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Nah, ini tentang sikap murid, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, juga komitmen. Nah, ini ada 9 pilar. Yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Setelah itu Karena kemandirian putus-putus dan Bu Tuti, tanggung jawab. nggak apa-apa, Hah? Iya. dimatikan saja ininya Bu Tuti. Oh, Videonya dinonaktifkan saja Bu, nggak apa-apa, biar kayaknya boleh. jaringannya tuh Bu. Nah ya, lanjut. Maaf ya Bu. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini saya lanjutkan. 9 pilar karakter. Ini ada cinta Tuhan. Sebenarnya ini kaitannya sama juga, cuman ada memang banyak kata-katanya yang ditambah ataupun seperti ini: kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini petunjuk seumur hidup dan keterampilan. Sini misalnya dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberanikan yang terbaik dari diri pendengar yang aktif, petunjuk hidup, peduli, penalaran, dan banyak lainnya lagi. Ini The Seven Essential tadi. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini yang terakhir tadi, proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, keterus-terangan, rajin, keberanian, integritas, kebahagiaan, rasa hormat, dan juga tanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Di sini, Bapak, Ibu, guru, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Nih, ini yang akan kita bahas. Ada kebutuhan dasar manusia. 5 jenis kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu, kita butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa memiliki. Yang ketiga itu kebebasan. Keempat itu kesenangan. Dan yang kelima itu penguasaan. Ini tidak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu. Kita semua sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar untuk hidup. Nih, yang pertama untuk bertahan hidup. Ini udah. Ini kasih sayang dan rasa diterima. Lalu penguasaan. Ada kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Untuk kebebasan ini, nanti ada yang terakhir. Kesenangan. Nah, ini. Di sini kita bertahan hidup, itu poin-poinnya seperti ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua pasti memerlukan ini juga, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga itu penguasaan. Ini bukan seperti kita berkuasa ya, melainkan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini semua adalah rasa yang ada dalam diri kita sendiri. Kebebasan, yaitu mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan juga yang terakhir, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Baik, sepertinya ada juga yang komen dari Bapak Safriul. Saya sambil membaca komen juga. Ini tanya, Bu, saya membayangkan disiplin itu ibarat rel dan kereta api. Supaya selamat, kereta apinya ke tempat tujuan. Relnya yang dominan atau kereta apinya yang aktif ikut relnya. Baik, nanti akan kita bahas ya Bapak di forum diskusi kita. Kita lanjutkan dulu materi kita. Nah, yang selanjutnya itu ada motivasi perilaku manusia.
perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan kita melakukan sesuatu dan tujuan. Kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ini ada dari Diane Gozen dalam bukunya, ini judul bukunya, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita masuk ke posisi kontrol guru. Yang pertama itu, Bapak Ibu, ini sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini saya nantinya akan menayangkan sebuah video. Dan saya ingin Bapak Ibu guru menuliskan nanti di kolom komen bagaimana posisi Bapak Ibu guru selama ini. Apakah Bapak Ibu guru berada di posisi kontrol penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Baik, izin saya akan share videonya. Baik, izin dulu Bapak Ibu, saya akan share dari Canva saja. Berarti soundnya Ya. jangan lupa ya, Bu, ya, dicentang Iya. ya. Share dari mana? Share screen, soundnya dicentangkan ya, Bu. Dipindahkan tabnya, Bu. Yang mana? Masih di bagian file ini, Bu. Belum nampak, Bu. Di bagian VLC media player-nya, Bu. Diarahkan tabnya. Oh, iya, iya. Ibu share screen-nya saja ya. Udah? Nampak, Pak Adit? Sudah, Bu. Boleh diulang, Bu, ya. Sekolah itu punya Oke. aturan. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Mengerti tidak kamu? Mengerti, Bu. Sekarang, pergi kamu ke lapang, keliling 10 putaran. Awas kamu ya. Jangan sampai terlambat lagi. Ya, Bu. Fikri, kesini dulu, nak. Kenapa Fikri ini datang terlambat? Tidak ada motor, Bu, untuk berangkat sekolahnya. Ibu kecewa sekali sama Fikri. Kelakuan Fikri pagi hari ini itu terkesan membuat ibu tidak bisa membina Fikri. Ya, Bu, mohon maaf sekali, Bu. Ya sudah, kalau begitu Fikri sekarang boleh masuk ke kelas. Ya, Bu. Fikri, sini dulu Fik. Kenapa? Ayo Fikri terlambat. Tidak ada motor, Bu. Benar begitu. Ya, Bu. Ya, kalau begitu lain kali jangan terlambat lagi ya. Ya, Bu. Ya. Kalau gitu Fikri boleh ke kelas. Ya. Fikri, kesini dulu kamu. Ya, Bu. Kenapa Fikri terlambat sekolah? Tidak ada motor, Bu. Fikri tahu kan sekolah itu punya aturan.
Iya Bu, Apa yang hari ini Fikri langgar? terlambat datang Bu. Iya, sebagai konsekuensinya karena Fikri datang terlambat ke sekolah, sekarang Fikri pergi ke toga, bersihkan toga. Kalau sudah selesai, nanti Fikri masuk ke kelas ya. Iya baik Bu. Fikri, kesini dulu kamu. Iya Bu. Kenapa Fikri datang terlambat ke sekolah? Tidak ada motor Bu. Baik, mari kita kembali ke keyakinan kelas yang selama ini kita percayai. Kira-kira keyakinan kelas mana yang hari ini Fikri langgar? Tidak hormat Bu karena datang terlambat. Iya, itu Fikri tahu ya, bahwa terlambat datang ke sekolah artinya melanggar keyakinan kelas kita, yaitu tidak hormat. Karena Fikri sudah meyakininya, kira-kira Fikri mau memperbaikinya? Iya, karena Fikri mengerti untuk mau memperbaikinya, kira-kira Fikri tahu tidak solusi untuk memperbaiki kesalahan hari ini? Fikri akan bangun lebih pagi dan janjian sama teman untuk berangkat ke ibu supaya tidak kesiangan. Iya, karena Fikri sudah tahu dari solusi atas pelanggaran kelas hari ini, mudah-mudahan Fikri bisa konsisten dengan memperbaikinya. Sekarang Fikri boleh masuk ke kelas. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu tadi sudah kita lihat tentang 5 posisi kontrol guru. Baik, silakan Bapak Ibu menuliskan di kolom chat di posisi apakah Bapak Ibu sekarang ini. Nah, yang sudah sering terjadi pada murid misalnya, itu udah ada yang komen sebagai manajer. Di sini saya hanya menanyakan bagaimana posisi Bapak Ibu biasanya ya, bukan menanyakan mana posisi yang paling bagus. Ya, jadi silakan. Kalau saya jujur saja selama ini sering di posisi penghukum seperti itu. Nah, silakan ditulis di kolom komen, di kolom chat. Saya tunggu. Silakan Bapak Ibu. Tuliskan di kolom chatnya di posisi manakah kita sudah menerapkan posisi kontrol guru. Baik, di sini sudah, wah, ada Ibu Leni Rismawati Silaban dari Rokan Hulu. Sudah semuanya pernah dipakai. Oh, hebat sekali ya Bu ya. Berarti sudah sering menerapkan tentang posisi kontrolnya. Ada Ibu Sri Hatimi sebagai teman, Ibu Nenti ada sebagai teman, kadang juga sebagai penghukum. Nah, di sini ada juga dari Ibu Sinta sebagai posisi sebagai teman. Ada dari Ibu Najli Aswani, kadang sebagai teman, ada kalanya juga sebagai pemantau, dan ada kalanya juga sebagai penghukum. Dari Bapak Nyoto sebagai pemantau mungkin maksudnya ya, di sini sebagai perantara. Selanjutnya dari Ibu Nisi Yuni Lugiasari dari SMA Negeri 4 Tambusai Utara, kadang sebagai teman, kadang sebagai pemantau, Bu. Nah, baik. Di sini posisi kontrol yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Nah, di situ kita akan menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Lalu kita ada nantinya di dalam manajer itu kita menerapkan tentang segitiga restitusi.
Nah, ini selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang, saya matikan kamera ya Bapak Ibu, karena jaringan saya sepertinya kalau diaktifkan kameranya, suaranya putus-putus. Selanjutnya kita tentang keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Nah, di sini sudah ada beberapa keyakinan kelas yang sudah coba saya buat kepada murid-murid saya. Dan di sini juga saya nantinya akan menayangkan video bagaimana saya menerapkan keyakinan kelas pada murid saya. Bapak Ibu bisa menyimak. Nah, di sini saya nantinya akan bertanya, apa beda peraturan kelas dan keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu simak video yang ada, yang akan saya tampilkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah. Masih semangat pagi? Kita hari ini belajar kimia. Nah, masih ingat nama-nama unsur? Selalu ingat ya. Dan di hari ini kita akan buat keyakinan kelas, atau sering disebut juga kesepakatan kelas. Nah, di sini kalian pernah dengar tentang peraturan? Nah, peraturan kelas ada? Ada. Peraturan sekolah ada? Nah, di sini bukan kita menyalahkan peraturan, tapi alangkah baiknya di peraturan itu menggunakan bahasa yang positif. Kadang sering kalau di peraturan kelas itu kalian buatnya dilarang membuang sampah sembarangan, gitu kan? Dilarang mencontek, dilarang apa lagi? Dilarang apa? Mencuri, dilarang membuli. Nah, di Bu Tuti, mungkin ada file offline-nya di laptop. Iya, iya. kelas ini kita gunakan Alah, buka. bahasa yang positif. Baik. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ah, File di laptop ada Bu mungkin? Yang ada. dari laptop saja. Kalau dari Canva kadang seperti itu Bu. Jaringan. Karena cross platform kan. Iya. Kita ganti dengan apa? Dipilih screen share saja Bu. Nanti diarahkan ke filenya, di open pakai Ini ya. Ini stop share. yang screen saja Bu. Nah, stop nih Bu. Hah? Coba diulang Mhm. screen share lagi. Canva-nya ini. Baik. Bagaimana Bapak Ibu? Sepertinya videonya mengalami kendala.
Mungkin boleh dilanjutkan Bu Tuti, tidak masalah. Nanti sambil Yang se- dirangkum saja isi videonya. Iya. Nah, sebenarnya inti dari video tersebut adalah tentang bedanya peraturan dengan keyakinan kelas atau yang dibuat dari kesepakatan kelas. Kalau peraturan, biasanya kita menggunakan bahasa yang negatif dan peraturan itu biasanya kita yang membuat, kita sebagai guru atau kita sebagai wali kelas. Nah, kita di situ sering membuat dilarang membuang sampah sembarangan misalnya. Dilarang membuli sesama teman. Nah, di sini kalau pada keyakinan kelas kita bisa tunggu saya share. Nah, di sini pada keyakinan kelas kita menggunakan bahasa yang positif dan juga tidak menggunakan kata misalnya jangan atau kata dilarang. Jadi kita ubah misalnya dari peraturan di sini ada anak-anak di sini ada yang menuliskan sabar, fokus belajar, ada kejujuran, ada saling menghargai, ada saling membantu, ada di sini disiplin. Nah, itulah bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, sekarang tadi saya meminta Bapak Ibu untuk menuliskan di kolom chat. Nah, selama ini apakah sudah kita buat keyakinan kelas atau sudah kita jalankan keyakinan kelas tersebut? Mungkin dari Bapak Ibu ada beberapa yang sudah menjalankan atau masih membuat peraturan kelas. Seperti itu. Nah, lanjut karena materi kita masih ada lagi, yaitu tentang restitusi. Di sini restitusi juga proses yang kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini saya akan juga Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Nah, yang membedakan dengan program disiplin lainnya yaitu yang pertama, ini ada banyak yang membedakannya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter dan bukan pada tindakan. Dan ini restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan juga restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Sini Bapak Ibu, saya ada juga video tentang segitiga restitusi. Mohon izin untuk men-share video tentang segitiga restitusi. Nama tadi kan. Baik.
Ini adalah video tentang segitiga. Oke, masuk bisa. Kamu kenapa Putri? Kok lemes gitu? Saya lupa membawa topi, Bu. Oh, tidak apa. Seminggu lalu ada juga teman kamu yang berbuat kesalahan yang sama. Jadi kenapa kamu lupa membawa topi tadi? Saya terburu-buru, Bu. Oh, kenapa kamu terburu-buru? Apakah tadi malam bergadang? Jadi kalau seperti ini, di keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar, Putri? Kamu kenapa, Putri? Kalau kok lemes waktu, jadi untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, apa tidak apa? Oh ya, kamu akan memasang alarm dan juga kamu tidur tepat waktu. Nah, kalau seperti itu, apa sudah keyakinan tadi akan kamu bangun setelah ini ya? Iya, Bu. Baik, nah sekarang kamu boleh ikut upacara, nanti baris sama kawan-kawannya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja paparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bukan untuk menggurui Bapak Ibu semua. Di sini saya yakin Bapak Ibu guru juga sudah hebat-hebat semua. Saya hanya berbagi sedikit tentang apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak saya. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Aditya Deonanda sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tuti Rahayu, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita berikan applause dari reaction ya Bapak Ibu atas materi yang disampaikan. Walaupun ya sekali kami mohon maaf Bapak Ibu dari panitiaan mungkin kendala jaringan dan beberapa kendala teknis lain, tapi mudah-mudahan secara garis besar materi tadi dapat kita tangkap maksudnya, dan untuk selanjutnya kita bisa lanjut untuk berdiskusi di sesi Q&A ya Bapak Ibu ya. Baik, tadi ada Raise beberapa hand aja. pertanyaan yang sudah saya screenshot ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga boleh menuliskan pertanyaan atau mau berbicara langsung Bapak Ibu. Silakan tuliskan di kolom chat. Izin Bu Tuti mohon dicek ya pertanyaannya Bapak Ibu. Saya akan cek dulu Bapak Ibu ya. Pertanyaan yang sudah masuk tadi itu yang pertama dari Bapak Safriul ya Bapak Ibu. Kembali kami ingatkan Bapak Ibu bahwa forum kita ini merupakan forum diskusi bersama. Jadi nanti ketika mungkin Bu Tuti menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain juga boleh menambahkan ya Bapak Ibu ya. Kita saling berbagi untuk kemudian berdiskusi, mencari jawaban yang paling tepat seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi prinsipnya memang dari awal kita sama-sama belajar. Baik, pertanyaan dari Pak Safriul ya. Pak Safriul, mana Pak? Masih semangat Pak Safriul? Iya Pak, Ya Pak. untuk sementara saya jadi pendengar aja dulu. Baik Pak ya. Boleh Bapak Ibu ya kalau mau sambil ngopi, waktu kita juga masih ada nih Bapak Ibu, baru berlangsung 1 jam. Mungkin nanti kita coba satu sesi pertanyaan ini satu sesi pertanyaan Q&A ini 3 pertanyaan dulu. Baik, pertanyaan dari Pak Safriul tadi yang pertama itu cukup menarik ya Bapak Ibu, yaitu beliau membayangkan disiplin itu ibarat rel dan kereta api. Jadi supaya selamat kereta apinya ke tempat tujuan, apakah relnya yang dominan atau kereta apinya yang aktif mengikuti relnya, seperti itu ya. Ini ada perumpamaan, ada analogi. Mungkin boleh langsung dijawab Bapak Ibu, Bu Tuti, atau ada satu lagi ya, sekalian aja mungkin. Tadi ada Bapak atau Ibu Sukria, Pak Sukria dari SMA 25 Melintang ya. Beliau bertanya, mohon pencerahannya Bu antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas gitu. Bu Tuti bagaimana, mau dijawab dulu 2 pertanyaan sementara saya? Boleh. Ya, silakan Bu Tuti. Boleh, saya akan mencoba menjawab. Yang pertama itu dari Bapak Safriul, yaitu tentang
perumpamaan kereta api dan rel. Nah, itu misalnya kita umpamakan kita dan murid kita mungkin ya, atau gimana perumpamaan menurut Bapak ini tadi kan, gimana kereta api itu berjalan sesuai dengan relnya, mana tadi? Nah, ini. Bayangkan disiplin itu ibarat rel dan kereta api, supaya selamat kereta apinya ke tempat tujuan, relnya yang dominan atau kereta apinya yang aktif ikut rel. Sepertinya dua-duanya juga berkaitan gitu, karena rel itu kan dominan lurus seperti itu kan. Nah, dan kereta api itu akan pasti mengikuti rel. Dia tidak akan keluar dari rel. Kalau dia keluar dari rel berarti dia akan terjadi sesuatu hal gitu. Dan di sini disiplin itu merupakan hal yang harus tumbuh dalam diri kita sendiri. Misalnya tidak dari paksaan, tidak untuk mendapatkan penghargaan, tapi disiplin itu tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Sepertinya itu yang bisa saya jawab. Nah, pertanyaan kedua itu dari Bapak atau Ibu Sukria. Boleh dibuka speakernya, Bapak atau Ibu. Saya dari tadi sebenarnya penasaran nih, Bapak atau Ibu nih. Terima Dari kasih SMA. Bu. Oh, Bapak. Bapak. Iya. Baik, terima kasih Bapak sudah berpartisipasi aktif dari tadi. Pertanyaannya apa tadi? Mohon pencerahannya Bu antara kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Baik, sebelumnya di sini ini juga sudah sering kami bahas di pendidikan guru penggerak. Nah, kita awalnya itu adalah adanya peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas kita buat menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan itu kan berdasarkan dari kita semua, bukan hanya dari guru saja. Kalau biasanya peraturan itu asalnya dari guru saja, kalau kesepakatan kelas ini dari semua pihak, misalnya dari murid, dari guru, nah itu dibuat kesepakatan kelas dan dituangkan pada keyakinan kelas. Sebenarnya bedanya itu tidak jauh. Ibaratnya kesepakatan itu adalah yang kita buat, lalu dituangkan di keyakinan kelas. Seperti itu. Boleh saya minta bantu kepada Ibu Rosdiana Sadikin, boleh? Atau Ibu, ada di sini Ibu Puput Puja, boleh saya minta pendapatnya juga. Mereka adalah alumni guru penggerak, ada yang angkatan 5 dan juga angkatan 9. Boleh Ibu Rosdiana, saya minta pendapatnya. Silakan Ibu Rosdiana, Puput atau Bapak Ibu yang lain mau menambahkan mungkin. Boleh raise hand Bapak Ibu biar saya bisa lihat. Kalau yang mau langsung buka suara kan susah nanti berbarengan. Boleh raise hand dulu kalau mau memberi tanggapan. Kita rangkum mungkin ya Bu Tuti ya. Iya, sepertinya pertanyaannya banyak yang sama. Ya, mungkin mengenai masinis, rel kereta dan kereta api tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau menurut pendapat Ibu Tuti semua sisi itu berperan. Ada juga tambahan dari Pak Sukriya tadi ya. Menurut Pak Sukriya masinis itu penting juga seperti itu. Jadi semua pihak itu berperan begitu. Silakan Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sebelum kita masuk ke Bu Puput, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Adit atas kesempatannya. Mohon izin Bapak dan Ibu semua. Izin bergabung Bu Tuti. Iya Bu, terima kasih. Kan webinarnya Masya Allah luar biasa ya Bu Tuti ya. Nah, izin menanggapi Bu Tuti terkait dengan perbedaan antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, jadi pada awalnya kesepakatan kelas ini adalah sesuatu yang kita diskusikan bersama-sama antara guru dengan murid di dalam kelas, di mana kesepakatan kelas ini biasanya kita tuangkan, kita minta curah pendapat dari murid-murid, kemudian kita tuliskan.
Nah, setelah itu dari kesepakatan kelas yang sudah diberikan dan kita buat bersama-sama dengan murid, kemudian kita gabungkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas ini berasal dari nilai-nilai kebajikan yang terkandung pada kesepakatan kelas yang kita buat. Jadi pada awalnya kesepakatan kelas dulu yang dibentuk bersama-sama antara murid dan guru dari hasil curah pendapat. Setelah itu kemudian barulah digabungkan dan dibuatlah keyakinan kelasnya. Begitu Bu Tuti. Baik, terima kasih Bu Puput. Nah, terima kasih atas tanggapan dari Bu Puput. Beliau juga sebagai pengajar praktik saya. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kombel kami kali ini. Baik, Pak Adit, ini ada satu Ya, lagi pertanyaan ya Bu. dari Bu Najeli. Terima kasih ya Bu Puput. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Pertanyaan di sesi 1 ini mungkin agak ke atas sedikit ya. Kalau tadi Bu Fitria bertanya sebaiknya kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tadi mungkin sudah terjawab oleh Bu Tuti dan Bu Puput tadi ya, yaitu memang kesepakatan kelas itu dibuat terlebih dahulu sebelum nanti nilai-nilai kebajikannya akan dimuat di keyakinan kelas, seperti itu ya. Ada pertanyaan dari Ibu Novita Aprilia ya, yaitu apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas ya. Mohon dicatat dulu Bu Tuti, kita dua pertanyaan saja. Kemudian ya menstabilkan identitas, dan dari Ibu Najeli Aswani yaitu pertanyaannya adalah posisi kita sebagai guru tadi ada 4 ya kalau tidak salah, sebagai teman, penghukum, pemantau, dan manajer. Nah, idealnya tadi sampaikan sebagai manajer ya yang paling baik ya mungkin. Kemudian menurut Ibu Tuti bagusnya kita di sekolah itu berperan seperti apa? Apakah sebagai manajer saja atau boleh nih sebagai yang lain juga? Mungkin itu dulu, Bu Tuti, silahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab dari apa yang pertanyaan tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu merupakan posisi kita merubah identitas anak yang tadinya gagal menjadi baik. Misalnya ada anak nih yang melanggar peraturan, nah dia merasa dirinya itu gagal dan kita membuat tidak apa-apa. Teman kamu juga kemarin ada yang berbuat seperti itu. Atau kita gunakan kalimat tidak apa-apa karena ibu juga dulu pernah melakukan hal yang sama. Jadi kita di situ perannya menstabilkan identitas atau mengubah identitas anak yang tadinya dia merasa gagal menjadi yang lebih baik. Di situ menurut saya tentang menstabilkan identitas. Nah, yang selanjutnya pertanyaan dari Ibu Najeli. Nah, bagaimana bagusnya di sekolah kita berperan sebagai manajer atau boleh sebagai yang lain juga. Di sini saya menanggapi ya, kita yang peran paling bagus itu adalah peran sebagai manajer. Tapi tidak dipungkiri juga kita di sekolah itu kadang tidak bisa sepenuhnya menerapkan peran sebagai manajer. Kadang kita sebagai penghukum malah, atau kadang kita sebagai pemantau ataupun sebagai teman. Nah, menurut saya, di situ kan pertanyaannya menurut saya, menurut Bu Tuti, bagusnya seperti apa? Kalau menurut saya, bagusnya berperan sebagai manajer, dan kita harus berusaha selalu berperan sebagai manajer. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tuti atas jawabannya. Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan? Bebas ya Bapak Ibu ya, silakan raise hand dan aktifkan mikrofonnya. Jadi saya rangkum sedikit jawabannya tadi mengenai identitas tadi ya. Jadi menstabilkannya mungkin salah satu caranya dengan posisikan kita juga sebagai murid dan guru seperti itu. Dan kalau mengenai posisi sebagai guru, yang paling baik memang paling ideal itu sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki pendapat lain ya, karena pada prinsipnya kita dari awal sudah setuju bahwa kita agree to disagree ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah diskusi yang bebas dan terukur seperti itu dalam lingkup pembahasan budaya positif. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan komentar atau menambahkan. Pak Aprizal, Pak Henry, sepertinya dalam perjalanan ya. Hati-hati di jalan ya Pak.
ya. Ada Pak Fazli juga, Pak, mungkin mau menambahkan dari SMA Negeri 2 Pujut. Gimana Pak Fazli? Sehat Pak ya? Apa dan Alhamdulillah sehat Pak, tapi saya sedang tombol melipat, ini ya, mohon maaf Pak ya. tombelnya perlu Iya, digerakkan Pak. di sejauh garis ini bawah sudah ini. paham penjelasan Bu Tutik Pak Adit. Oke Pak, biar Pak Ya, Fazli. luar biasa materinya. Ya Bapak Ibu, yang lain mau menambahkan? Waktu kita masih ada Bapak Ibu ya. Mungkin kalau kita sepakati ini sebelum jam pukul 16 atau jam 4 nanti kita sudah selesai. Dan nanti ya materinya memang akan di-share ya Bapak Ibu nanti oleh Ibu Tuti melalui kombel kita. Jadi kalau harapan kami Bapak Ibu setelah webinar ini jangan, karena ini webinar pertama kami, mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa kolaborasi Bapak Ibu ya, bukan hanya dari SMA Negeri 3 yang menjadi pemateri, tapi dari Bapak Ibu juga kita akan teruskan webinar-webinar lain dengan topik-topik yang lain juga yang relevan dan terbaru, karena kita tahu sendiri pendidikan kan terus berubah ya Bapak Ibu. Apalagi ini mau pergantian presiden ya, seperti itu. Jadi mungkin ada keputusan baru atau hal-hal baru nanti yang perlu kita bahas selanjutnya. Bagaimana Bapak Ibu? Atau kalau tidak ada tambahan nanti kita lanjutkan. Oh ya, Ibu Rusdina silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Adit atas kesempatannya. Mungkin menambahkan sedikit ya Bapak dan Ibu, kita ini kan hanya sharing untuk mungkin memperkuat pendapat yang sudah disampaikan Bu Tuti tadi. Dalam langkah menstabilkan identitas itu, tadi Bu Tuti sudah menyebutkan bahwa itu berusaha di situ kita sebagai guru itu agar anak-anak itu yang merasa sebelumnya gagal itu supaya dia menjadi orang sukses. Artinya jika anak itu berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Sebenarnya karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Di mana kita ketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebebasan, di mana itu merupakan kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima itu kesenangan, di mana di situ anak itu akan merasa kebutuhan akan merasa senang. Jadi mungkin dari 5 dasar kebutuhan manusia ini, karena tadi ada yang tidak terpenuhi, disitulah langkah anak tersebut untuk menstabilkan identitasnya. Jadi memang tuh sebagai pendidik adalah Bapak dan Ibu, pastinya kita harus mencoba gitu. Ketika sudah ada langkah-langkahnya, ya marilah bersama-sama kita coba terapkan di sekolah kita gitu. Setidaknya di sekolah kita terlebih dahulu. Apakah jelas suara saya, Bapak dan Ibu? Jelas, Ibu Rusdina. Iya. Mohon maaf Ya, karena jelas Bu. iya. Jelas aja. Nah, jadi itu mungkin untuk menambahkan yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi. Karena memang ketika anak berbuat salah itu tentunya ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi memang tugas kita sebagai pendidik, bagaimana sih caranya agar kebutuhan anak itu dapat dipenuhi, agar mereka memang bisa menstabilkan identitasnya. Jadi ketika memang ada masalah, kita tetap menggunakan segitiga restitusi itu dan mudah-mudahan anak akan berhasil kepada apa yang menjadi tujuannya. Mungkin itu tambahannya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bu Rusdiana, luar biasa tambahannya Bapak Ibu. Mungkin pada intinya tadi rangkuman dari jawaban Ibu Rusdiana berkaitan dengan identitas ya, seperti itu. Menstabilkan identitas itu kita perlu memahami lebih jauh tentang 5 dasar kebutuhan manusia tadi. Jadi bagaimana peran guru itu di sekolah, di kelas itu, terutama sebagai, tadi disampaikan sebagai manajer, sebagai fasilitator, seperti itu Bapak Ibu, bagaimana kita mengarahkan anak
dari berdasarkan 5 kebutuhan itu, kemudian bagaimana kita bisa memotivasi mereka untuk lebih mau memperbaiki diri dan berkembang ke arah yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, ada lagi tadi ada Bu Nenti ya, cuma raise hand-nya tadi diturunkan lagi, Bu. Nggak jadi mungkin Bu Nenti, atau boleh Bu Nenti silakan sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ini. Halo Bu Nenti. Mungkin ada gangguan ya Bapak Ibu ya. Baik, masih ada waktu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lain, ini sudah ada satu dari Bu Fitria, Bu Tuti ya, yaitu masih Baik. berkaitan. Jadi Sepertinya itu sudah terjawab oleh Bu sudah Puput terjawab tadi. Bu ya. Merasa bahwa kesepakatan dan keyakinan kelas itu penting ya Pak Ibu. Baik, ada pertanyaan dari Pak Sukriya. Halo Pak Sukriya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa nih Bu Tuti nih. Terima kasih Bu Tuti. Terima kasih Pak. Dan salam hormat kami buat Ibu Rusdiana nih selaku Kepala Sekolah dan Pak Aditya selaku Wakil Kurikulum dan kawan-kawan rekan-rekan guru hebat yang bergabung di Kombel pada sore hari ini. Selamat sore. Dan Pak Fazli nih yang satu kabupaten sama saya nih. Apa kabar Pak Fazli? Oke Bu Tuti, saya ingin nanya mengenai apa ini, mungkin agak biar bisa diperjelas mengenai 5 posisi kontrol guru. Kenapa sebagai manajer menjadi pilihan yang paling tepat? Tentu ada kelemahan dan kelebihan mungkin dari posisi-posisi yang lain. Mungkin saya kira mohon di apa namanya diperjelas gitu ya. Penghukum itu tidak dianjurkan, bahkan tadi di video silang ya, dan sebagai pembuat rasa bersalah lagi yang juga silang, dan sebagai teman juga mungkin bisa dijelas, apalagi sebagai pemantau mungkin. Nah, ini pemantau mungkin kebiasaan guru piket nih, guru piket yang suka mantau ya. Dan jatuh pada pilihannya rekomendasi Bu Tuti tadi bilang sebagai manajer. Nah mungkin bisa, kenapa ya kita nggak bisa jadi sebagai teman, kenapa, apa kelebihan dan kekurangan, mungkin bisa dibantu Bu Tuti untuk dikasih pencerahan yang lebih detail gitu kira-kira. Makasih Bu Tuti. Baik, terima kasih Pak Sukriya sudah menyampaikan pertanyaan ataupun pendapatnya. Nah, di sini sebelumnya saya mau cerita sedikit nih. Sebelum saya ikut program guru penggerak ini, saya juga bahkan sampai sekarang sepertinya masih sering di posisi yang salah gitu. Saya juga tidak tahu ternyata ada nih 5 posisi kontrol guru. Apalagi yang pertama itu penghukum. Nah, di situ kita kan ibaratnya kadang tidak nyambung itu. Kita anak terlambat disuruh keliling lapangan. Apa hubungannya sebenarnya dari terlambat ke keliling lapangan itu? Nah, makanya di situ disebutkan tidak boleh kita di posisi penghukum seperti itu. Nah, juga posisi yang lainnya seperti posisi teman atau pemantau misalnya di situ kita tidak bisa menemukan solusi. Banyak apa solusinya? Dan mereka merasa masih kita belum menstabilkan identitasnya, berhubungan juga tadi ya. Di situ kita belum bisa menstabilkan identitasnya, sedangkan di posisi manajer ini adalah di sini adalah posisi yang paling bagus menurut saya, juga menurut tadi di materi tadi ya. Di situ karena posisi manajer ini kita melihat semua aspek, dan di situ kita pertama itu bisa kita menstabilkan identitas, menanyakan tindakan yang salah, dan kita juga berhubungan dengan keyakinan kelas yang kita buat ataupun keyakinan sekolah. Nah, di situ makanya posisi manajer lah yang posisi paling bagus, karena di situ kita tidak memberikan hukuman, kita hanya
menanyakan bagaimana posisi dia, karena kan setiap anak jika melakukan kesalahan itu pasti mempunyai alasan. Nah, di posisi manajer itu kita menanyakan alasan dan kita menstabilkan identitasnya dan kita validasi tindakan mereka yang salah itu seperti apa. Sepertinya seperti itu. Baik, terima kasih. Jika ada ingin yang menambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Adit. Tuti atas jawabannya. Luar biasa ya pertanyaan dan jawabannya. Jadi kita perdalam lagi Bapak Ibu topik mengenai mengapa manajer, ya guru sebagai manajer itu adalah pilihan yang paling tepat dari disampaikan oleh Bu Tuti. Jawaban dari beliau, karena memang pembelajaran di kelas itu memang cukup kompleks ya Bu Tuti. Jadi bagaimana idealnya seorang manajer itu mampu untuk menjaga bagaimana proses pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik dan tujuan pelajaran itu tercapai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kira ada Izin tambahan Pak Bapak Adit Ibu? sebentar, itu ada yang share link lagi kayaknya. Oh, ada Tolong yang ini diingat. lagi ya. Saya keluarkan aja ya Bapak Ibu. Iya. Biasa nih ada orang iseng ya Bapak Ibu. Namun laptop atau HP-nya nge-gym ya. Saya udah keluar ya Bapak Ibu. Orang iseng ya. Saya hapus saja. Hati-hati ya Bapak Ibu, diingatkan untuk mengabaikan saja kalau ada link-link, karena link absen itu nanti dikirimkan oleh kami ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada link dari yang lain ya harap tidak dibuka ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi ini nanti sertifikat itu kami usahakan secepatnya, apakah H+2, +3 nanti Bapak Ibu. Jadi untuk tetap di Kombel, jadi nanti ketika sertifikat sudah selesai, dimasukkan di Google Drive, Bapak Ibu bisa download langsung ya Bapak Ibu, linknya akan kami kirim. Karena butuh proses juga kan input nama, jadi nanti mohon untuk nama diinput dengan benar ya Bapak Ibu, nama dan gelar. Kalau bisa biar cantik itu huruf kapital dan huruf kecil ya. Jadi nanti di sertifikatnya cantik. Bapak Ibu ada tambahan atau ada tanggapan lagi dari Pak Sukriya? Gimana Pak? Jawaban dari Ibu Tuti, Terima Pak? kasih Bu Tuti, Pak Adit. Sama-sama, Alhamdulillah dapat ruang diskusi sore pada hari ini luar biasa lah. Mudah-mudahan tidak hanya sertifikat ya Bapak Ibu ya, walaupun kita disibukkan dikejarkan sama PMM kan. Jadi saya pikir Kombel bukan untuk mengejar sertifikat lah. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih atas penjelasannya. Memang kalau boleh saya tambah, memang kita sebagai guru itu memang banyak pilihan ya kan, punya pengalaman masing-masing, terjadi jatuh juga pada akhirnya perkembangan ilmu, sehingga juga saya tahu juga akhirnya belakangan karena Kombel juga mengikuti dan segala macamnya. Dulu saya itu dikenal sebagai guru Hitler Bapak Ibu, karena suka menghukum gitu. Bahkan sampai anak-anak bilangnya kalau udah Pak Sukriya berdiri bawa lonceng kan ya, karena dulu masih pakai lonceng Bapak Ibu, sekarang baru pakai bel. Kalau Pak Sukriya udah berdiri di bawah lonceng, nah itu masuk semua, udah pada takut. Rupanya tidak bagus setelah saya refleksi untuk perkembangan pencapaian peserta didik. Ini memang manajer satu pilihan yang tepat lah memang. Jadi terima kasih Bu Tuti atas penjelasannya. Cukup Pak Sama-sama, Adit, terima kasih. Ya, baik Pak Sukriya, terima kasih juga Pak ya sudah berbagi pengalamannya juga Pak ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga pernah mengalami hal serupa ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain? Kita sudah berlangsung 1,5 jam ya Bapak Bu Ibu. Puput, Pak Adit. Hampir 1,5 jam. Kalau masih ada Ibu Puput tuh raise hand. Zin mau bertanya ya Pak Adi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bu Tuti, pertanyaannya sifatnya hanya saya ingin minta nih kepada Bu Tuti untuk kepada kami semua terkait dengan praktik baik yang sudah Bu Tuti lakukan tentang strategi untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid-murid di sekolah.
Nah, kemudian seberapa jauh nih dampak daripada praktik yang sudah butuh di sekolah tersebut. Demikian saja Pak Adit. Mohon bagi praktik baiknya ya Bu Tuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tuti, sudah dicatat ya pertanyaan dari Bu Puput. Boleh. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada mengirim absen, tadi bahkan ada yang ganti namanya jadi Aditya tuh Bu ya. Jadi tolong diabaikan saja Bapak Ibu ya. Nanti akan dikirim di Kombel dari akun saya ya Bapak Ibu yang ada fotonya ini. Jadi untuk yang lain diabaikan saja Bapak Ibu. Karena saya keluarkan dia masuk lagi, sepertinya berusaha ya Bapak Ibu. Baik Bu Tuti, boleh silakan langsung dijawab Bapak Bu Tuti, pertanyaan dari Bu Puput. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Puput tadi. Pertanyaannya tadi gimana Pak? Apa hal yang sudah dilakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid? Nah, itu misalnya banyak hal yang sudah dilakukan, diantaranya itu dengan membangun keyakinan kelas di sekolah, seperti yang sudah saya lakukan itu, dan itu akan menumbuhkan budaya positif di sekolah, di kelas khususnya, karena saya baru melakukan praktik baik itu di kelas. Saya kira itu dapat menumbuhkan keyakinan di kelas, dan saya juga sudah coba menerapkan beberapa teori kontrol guru sebagai manajer, dan juga sudah menerapkan tentang segitiga restitusi. Baik, mungkin semoga itu dapat menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri murid-murid saya. Terima kasih. Baik, Pak Adit. Atau saya sambung saja bagaimana Bu Puput, sepertinya Pak Adit ini. Oke, baik. Cukup. Terima kasih Bu Tuti. Baik, terima kasih Bu Puput. Ya, dengar ya Bu Tuti ya. Baik. Ya, kolom chat sementara saya nonaktifkan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kirim di grup Kombel saja supaya lebih aman. Jadi link-link di absen itu tidak perlu diklik ya Bapak Ibu, karena itu spam Shopee ya. Baik Bapak Ibu, kalau mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya, apakah masih ada atau kita cukupkan saja Bapak Ibu? Kurang lebih sudah 1,5 jam, mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lain. Setelah ini kami sampaikan kembali Bapak Ibu, kalau misalnya untuk tetap di Kombel ya Bapak Ibu, kita tidak hanya diskusinya di webinar saja, nanti di Kombel mungkin diskusi-diskusi lanjutan atau seri selanjutnya kami juga mengundang Bapak Ibu semua yang punya pengalaman yang berbeda, punya pengetahuan yang lebih dan berbeda, bisa untuk menjadi materi juga Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita bisa diskusikan bersama nanti untuk webinar-webinar selanjutnya. Mudah-mudahan komunitas ini bisa terus ada dan nanti bisa kita manfaatkan sebagai wadah kita berdiskusi, meningkatkan kemampuan kita secara profesional sebagai seorang guru, Bapak Ibu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja ya Bapak Ibu. Ibu Ketua mohon izin, Bu Rosdiana, kita cukupkan webinarnya untuk hari ini. Ya, boleh Pak Adit kalau memang sudah cukup waktunya. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sekali lagi link Zoom itu link absen nanti akan kami share di Kombel Bapak Ibu. Jadi nanti mohon diisi link absennya. Mohon juga bantuannya, mungkin ada Bapak Ibu yang belum join di grup WA, bisa diklik untuk join Bapak Ibu. Demikian untuk webinar kita pada siang atau sore hari ini. Alhamdulillah 1,5 jam tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah terlewati. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita disampaikan oleh Ibu Rosdiana, Ibu Tuti, Ibu Puput, Pak Sukria, dan
rekan-rekan yang lain tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk keberlangsungan kita sebagai seorang guru profesional. Kami sampaikan terima kasih untuk yang sudah bergabung, Bapak Ibu. Kami harapkan kehadirannya di webinar berikutnya. Sekali lagi saya ingatkan, mohon diisi link absennya karena juga menjadi dasar kami membuat sertifikat nanti yang akan ke webinar ini, Bapak ya, paling lama atau seminggu. PMM dari Bapak Ibu semua, terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Izin Bapak Ibu. Ya, silakan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Terima kasih Tuti, Bu Siska. Pak Adit, dan Ibu Sama-sama.